Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Hairani. Saya dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah, berasal dari kelas C reguler 2019. Di sini saya akan melakukan critical book record atau mungkin yang dikenal dengan CBR tentang strategi pembelajaran sejarah, yaitu dengan buku utama Strategi Belajar Mengajar dan buku pembanding yaitu Menggagas Pendidikan Bermakna. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar ini ditulis oleh Dr. Andus Syaiful Bahri Jamarah MAG dan Dr. Andus Aswan Zain. Buku ini diterbitkan di penerbit Rineka Cipta, dan buku yang saya pegang saat ini adalah buku edisi revisi. Nah, buku ini memiliki halaman sebanyak 226 halaman dengan lebar 20,5 cm. Dan buku ini diterbitkan pada tahun 2015. Menurut saya buku ini sangat cocok untuk dibaca oleh para calon pengajar atau pendidik dan juga guru-guru mungkin yang sudah mengajar saat ini. Karena di sini membahas mengenai salah satunya konsep strategi belajar mengajar. Nah, pembahasan yang ada pada buku ini yang pertama adalah konsep strategi belajar mengajar, hakikat, ciri, dan komponen belajar mengajar, berbagai pendekatan dalam belajar mengajar, kedudukan pemilihan dan penentuan metode dalam pengajaran. Nah, seperti yang kita ketahui yaitu penentuan metode dalam pengajaran sangat diperlukan karena tidak semua peserta didik atau siswa memiliki metode pengajaran yang sama atau memiliki pemahaman yang baik, sehingga di sini para pendidik harus memahami atau dapat menentukan metode dalam pengajaran. Selanjutnya yaitu keberhasilan belajar mengajar. Keberhasilan belajar mengajar juga dapat mendukung prestasi ataupun peserta didik tersebut menjadi lebih cerdas ataupun lebih baik ke depannya. Sehingga di sini guru diminta untuk dapat memberhasilkan proses belajar mengajar kepada siswa. Selanjutnya yaitu penggunaan media sumber belajar dalam proses belajar mengajar. Nah, media di sini digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Alat bantunya bisa dapat berupa seperti buku atau seperti PowerPoint yang saat ini mungkin bisa dipaparkan melalui proyektor atau alat yang dapat menampilkan yang ada dalam laptop. Selanjutnya atau kita dapat menggunakan seperti styrofoam yang sudah di dalam styrofoam tersebut sudah dipaparkan mengenai pembelajaran yang akan dijelaskan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu beberapa teknik mendapatkan umpan balik. Nah, teknik umpan balik di sini yang dapat saya pancing yaitu yang dapat saya tangkapi yaitu memancing persepsi anak didik. Nah, di sini kita dapat mengatakan bagaimana guru-guru meminta atau menyuruh para peserta didik untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan atau apa yang sudah ditampilkan sebagai media alat bantu dalam proses belajar mengajar. Dan di sini juga dapat menggunakan metode yang bervariasi untuk mendapatkan teknik umpan balik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yaitu dengan cara meminta para peserta didik untuk menanggapi atau mungkin melakukan kuis sehingga proses belajar mengajar menjadi tidak membosankan atau lebih bervariasi dan lebih menarik. Selanjutnya itu pengembangan variasi belajar. Nah, tujuan dari pengembangan variasi belajar mengajar ini yaitu membantu para peserta didik agar mereka lebih tidak merasa bosan, tidak merasa bahwa pelajaran tersebut ternyata sangat membosankan atau tidak menarik, dan juga membuat guru menjadi lebih aktif juga dan juga membiarkan peserta didiknya dapat mengembangkan imajinasi mereka ataupun membuat
pembelajaran tersebut menjadi lebih menarik sehingga setiap siswa tidak akan merasa bosan ataupun tidak ingin belajar sama sekali lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas ini yaitu baik mungkin penataan ruang seperti penataan cara menyusun meja, seperti menempatkan siswa-siswa di kursi ataupun di tempat yang tertentu, seperti misalnya anak yang mungkin lebih pemalas bisa diletakkan di posisi depan, atau anak yang mungkin aktif dapat berada di posisi tengah, dan begitu juga sebagainya. Nah, seperti yang kita tahu, seperti yang saya katakan tadi, buku strategi belajar mengajar ini sangat cocok bagi para calon peserta Buku strategi belajar mengajar ini sangat cocok bagi calon pengajar ataupun mungkin guru yang sudah mengajar saat ini, sehingga di sini kita dapat memahami atau kita dapat mengetahui bagaimana caranya agar belajar mengajar menjadi lebih menarik dan juga peserta didik menjadi tidak boring ataupun tidak bosan selama proses belajar mengajar, dan guru tidak menjadi lebih monoton dan lebih menarik bagi para peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas buku pembanding, yaitu Menggagas Pendidikan Bermakna. Nah, buku ini ditulis oleh Mukhlas Samani dan telah mengalami 3 kali cetakan. Cetakan yang pertama yaitu pada tahun 2007, cetakan yang kedua yaitu pada tahun 2010, dan cetakan yang ketiga yaitu pada tahun 2011. Buku ini memiliki 213 halaman, diterbitkan pada tahun 2010, dan penerbitnya yaitu berasal dari SIC. Nah, buku ini jika dilihat dari cover cukup menarik, dan di sini ada kalimat yaitu kenapa anakmu tidak sekolah, kan kasihan loh, apa sekolah bisa memberikan bekal hidup sukses. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa buku ini juga dapat dibaca oleh para orang tua sehingga mereka dapat mengetahui mengapa atau apa alasan anak-anak mereka harus belajar, dan mereka dapat membantu proses belajar mengajar tersebut di rumah sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efisien dan guru beserta orang tua dapat bekerja sama dengan lebih baik. Nah, di sini terdapat pendahuluan yaitu merekonstruksi pendidikan, yaitu salah satunya kepedulian orang tua. Nah, seperti yang saya katakan tadi, orang tua juga harus mengetahui atau memperhatikan bagaimana perkembangan anak-anak mereka dalam belajar, sehingga anak-anak tersebut juga tidak merasa bahwa orang tuanya tidak memperdulikan bagaimana mereka saat berada di sekolah, melainkan mereka merasa bahwa orang tuanya juga mensupport sekaligus memberi pandangan yang lebih baik sehingga anak-anak menjadi lebih semangat atau aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, pada bab 1 yaitu di sini dikatakan untuk apa anak harus sekolah. Nah, yaitu di sini seperti yang saya katakan tadi, dapat diketahui apa alasan anak-anak tersebut harus sekolah. Dan apalagi saat ini banyak pendidikan yang tidak membumi, atau menurut saya pendidikan saat ini mungkin lebih ke tidak merata. Ada sebagian orang yang sekolah jika mampu, ada juga yang tidak dapat sekolah karena keluarganya yang tidak mampu. Dan di sini dapat sedikit pemaparan mengapa hal tersebut terjadi, dan juga ada beberapa fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia sehingga menyebabkan proses pendidikan belajar mengajar terkadang terhambat, ya, seperti banjir, maka proses belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan, atau mungkin gempa bumi dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu mencermati orang-orang sukses.
Nah, mencermati orang-orang sukses ini bisa dapat dikatakan sebagai motivasi kepada anak-anak yang diberikan oleh guru ataupun orang tua, sehingga anak tersebut menjadi lebih semangat ataupun lebih berkeinginan agar bisa seperti atau mungkin melebihi orang-orang sukses tersebut. Selanjutnya yaitu life skill versus mata pelajaran. Nah, life skill ini bisa kita ketahui yaitu keunggulan ataupun mungkin kehebatan yang dimiliki anak tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari, dan juga mata pelajaran yaitu beberapa hal yang harus dipelajarinya yang mungkin tidak sesuai juga dengan life skillnya. Nah, di sini dijelaskan bagaimana life skill tersebut dapat dikembangkan serta bagaimana mata pelajaran dapat mendukung life skills tersebut menjadi lebih baik dan juga lebih berguna untuk kehidupan mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu pendidikan akhlak dan akhlaknya pendidikan. Nah, pendidikan akhlak di sini yaitu seperti yang kita ketahui mengajarkan atau mungkin menjelaskan bagaimana akhlak tersebut harus tercipta, yaitu kedisiplinan, kesopanan, tata cara bicara yang baik, dan bagaimana mereka menghargai orang yang lebih tua, yang sebaya, ataupun mungkin yang lebih muda dari mereka. Selanjutnya yaitu merancang pendidikan untuk kehidupan. Selanjutnya, pendidikan haruslah kontekstual dan bermakna. Pendidikan harus bermakna dan juga harus anak-anak mungkin merasa nyaman dan juga para pengajar, sehingga memberikan kesan yang lebih tidak monoton ataupun lebih mungkin kebanyakan siswa merasa bahwa pelajaran tersebut cenderung menyeramkan atau mungkin cenderung sedikit membuat mereka merasa gugup karena pelajaran tersebut rumit atau mungkin sangat sulit untuk dipahami mereka. Selanjutnya, siapa yang menilai hasil pendidikan? Nah, yang di sini menjelaskan bagi siapa yang dapat menilai hasil pendidikan. Nah, hasil pendidikan ini dapat dinilai oleh orang tua atau mungkin pengajar atau mungkin orang-orang yang berada di luar yang melihat bagaimana tingkah laku peserta didik tersebut. Dan yang terakhir pembahasannya yaitu berbagi peran dalam pendidikan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di sini tuh harus ada tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab pihak sekolah. Nah, tanggung jawab orang tua di sini itu mungkin memberikan peraturan atau dapat memaparkan, membantu siswa-siswi dalam memberikan pendidikan. Bukan hanya pendidikan dalam pelajaran, tapi juga mungkin memberikan pendidikan dalam akhlak, moral, ataupun mungkin kedisiplinan. Nah, begitu juga dengan sekolah. Sekolah memberikan peraturan yang sudah disetujui juga oleh pihak orang tua, sehingga pihak sekolah dapat membentuk karakter siswa-siswi yang lebih baik dan juga prioritas ataupun mungkin profesional saat mereka dalam melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Nah, jadi saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan di Critical Book Report saya hari ini. Saya terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian materi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.